Oke, baik. Sekali lagi Abah ingatkan, ya, boleh anak-anak Abah yang Abah cintai karena Allah, dinyalakan kameranya semuanya ya, karena acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul ya bersama untuk memetik pelajaran ya yang sangat berharga dari Ustadz kita ya, Ustadz Jundi Abu Hamzi ya. Ahlan wa sahlan Ustadz sudah menyempatkan hadir ya untuk sharing bersama kami ke anak-anak kami. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat ya di yaumil akhir nanti. Di pagi hari yang cerah ini, sama-sama kita akan laksanakan kegiatan sharing session ya, yang akan nanti disampaikan oleh pemateri kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Abah ya untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada penyampaian CV dari pemateri, yang keempat ada pemaparan ya tentang pengalaman sharing session dari Ustadz Jundi, dan yang kelima ada sesi tanya jawab bagi anak-anak Abah ya yang ingin bertanya. Oke. Baik, untuk selanjutnya acara yang pertama ya ada sambutan dari Kepala SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta kepada Abah Hatta Saputra SPDI. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya bunayya? Alhamdulillah. Tolong itu beleknya diamankan dulu yang belum pada mandi ya. Ada yang belum mandi di sini? Ada Pak. Siapa yang belum mandi? Ada? Masuk. Ya. Belum mandi nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh tuh nggak sholat ya. Selama bersih, kemudian tadi pagi sholat subuh meskipun belum mandi, insya Allah nggak ada masalah ya. Baik. Yang Abah hormati, Abah Putra, guru kita semua, yang hari ini mendampingi teman-teman dalam kegiatan sharing session. Ya, doakan supaya Abah Putra ini sehat selalu. Amin. Yang kami hormati, Ustadz Jundi. Ya. Mbak ini siapa? Sudah cukup. Ustadz Jundi yang akan mengisi dan memberikan ilmu kepada teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa kuliah di luar negeri, terutama di Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah loh teman-teman. Ya. Di mana kota Madinah adalah kotanya umat Islam. Ya, karena sejarah Islam itu banyak di kota Madinah. Nah, nanti bagaimana caranya supaya bisa dapat beasiswa, supaya bisa
belajar di sana. Nah, nanti insya Allah hari ini Ustadz Jundi akan menyampaikan kepada teman-teman. Dan karena sifatnya hari ini adalah sharing session, nah Abah harap nih teman-teman semuanya itu banyak nanya. Ya, banyak nanya. Misalkan, Ustadz, bagaimana di sana nanti ngekosnya atau makannya gimana itu ya? Karena kan pasti berbeda tuh makanan Indonesia dengan makanan Madinah. Nah, kemudian nanti kalau pengen jajan itu seperti apa, transportasinya, atau bahkan pengen lebih rinci, harus bagaimana mulainya bisa mendapatkan beasiswa sampai pergi ke Universitas Islam Madinah, ya, universitas terbaik, ya, menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar itu. Dan juga mudah-mudahan ini jadi referensi buat teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bukan sekedar sharing Zoom aja. Ya, Abang nggak mau kalau hari ini cuma kita ngobrol-ngobrol via Zoom. Ya, kenapa Ustadz Jundi kita undangnya via Zoom? Ya, karena Ustadz Jundi jauh, jadi Ustadz Jundi bisa menyampaikan ya seperti apa di Madinah, bagaimana prosesnya untuk bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar Zoom, tapi teman-teman bisa mendapatkan referensi. Untuk itu, makanya setelah kegiatan ini akan ada penugasan. Teman-teman membuat sebuah resume. Ya, apa pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari sini? Ya, siapa tahu menjadi inspirasi sehingga misalkan Fikri mau lanjut kuliah di Universitas Islam Madinah, misalkan Zahir ingin lanjut ya ke Universitas Islam Madinah, Masya Allah. Nanti 20 tahun lagi Abang ketemu Zahir udah ceramah. Ketika Idul Fitri, khotibnya Zahir. Wah, Masya Allah. Muhammad Zahir. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya. Ketika Abah lagi sholat Jumat di Masjid Istiqomah, ternyata khotibnya Hardian Wira Aji. Masya Allah. Masya Allah. Oh, disampaikan tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Oh, kata Hara. Masya Allah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mengajak kepada kebaikan. Maka nanti teman-teman 10 tahun, 20 tahun lagi teman-teman mau jadi apapun, intinya adalah berbuat kebaikan, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hari ini adalah bagian kecil daripada informasi yang akan disampaikan. Teman-teman bisa memilih juga. Ya. Kalau sekarang disampaikan Universitas Islam Madinah, barangkali ada yang ingin ke universitas yang lain, itu boleh. Gitu ya. Nah, ini untuk referensi bagaimana cara kita bisa dapat beasiswa sampai dengan hidup di sana. Abah ucapkan selamat, teman-teman. Ini adalah sebuah momen yang sangat berharga, sangat baik. Dan Abah harapkan teman-teman bisa memanfaatkannya juga dengan baik. Ya. Sebagaimana penuntut ilmu, tolong Abah sampaikan supaya ilmunya barokah. Ini yang kameranya mati nih, ya, yang kameranya mati tidak menyala ini. Kamera saya tuh udah rusak, Mbak. Oh, rusak. Nah, atau itu nge-glitch, nge-lag. Oh gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik ya. Oke. Yang penting pastikan supaya ilmunya barokah. Yang pertama, perhatikan. Tidak dalam keadaan membuka aurat. Ya. Jadi tetap menggunakan pakaian yang menutup aurat. Kedua, usahakan tidak tiduran, duduk. Ya, karena ini sambil menulis. Karena sambil membuat resume, jangan lupa, ya. Dan yang ketiga, ya, kalau bisa sudah berwudu. Menjaga wudu, sudah berwudu. Gitu ya, teman-teman. Adapun sisanya kayak misalkan sambil ngemil, sambil minum, nah itu sah-sah saja, boleh-boleh saja.
Asalkan tetap adab menuntut ilmunya itu dijaga. Yang masih belum buka kamera, Abah harapkan bisa buka kamera. Karena bermuwajahah itu lebih utama. Ya, jangan sampai nanti Abah bicara begini atau nanti Ustadz Jundi bicara seperti bicara sama ruangan kosong, nggak ada orangnya, nah, gitu ya. Atau bahkan barangkali ada yang sambil main game, nah nggak boleh. Nanti ilmunya tidak barokah. Nah itu jangan sampai begitu. Kalau tidak barokah berarti tidak manfaat. Kalau sudah tidak manfaat berarti sia-sia. Ya kalau sudah sia-sia nggak dapat pahala, bahkan justru malah mendekati dosa. Ya, Abah nggak ingin harapkan itu. Baik, teman-teman, dari Abah sekian. Selamat belajar. Selamat sharing session bersama dengan Ustadz Jundi dari Universitas Islam Madinah. Tanya aja, nggak usah malu. Jangan ada yang merasa malu bertanya, tanya semuanya ke Ustadz Jundi. Insya Allah ini direkam. Ustadz Jundi kami mohon izin kegiatan hari ini kami rekam dan insya Allah Ta'ala juga akan kami share ke YouTube Ar-Rahmah. Sekian dari Abah. Selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Abah Hatta ya, jazakallah khair. Nah, anak-anak yang Abah cintai ya, sudah sangat banyak nih nasihat yang disampaikan oleh Abah Hatta di pagi hari ini ya. Yang pertama, silakan kalian untuk memakai pakaian yang menutup aurat ketika belajar ya. Dirapikan pakaiannya ya. Selanjutnya jangan lupa ya berwudu sebelum kalian untuk menimba ilmu di kesempatan hari ini. Oke. Agenda yang selanjutnya ya, Abah akan membacakan ya tentang kurikulum vitae ya dari Ustadz Jundi Abu Hamzi. Izin Ustadz ya, saya akan bacakan ya. Nah, di sini, ya, nama beliau adalah Ustadz Jundi Abdurrahman. Nah, beliau bertempat tinggal di Cilacap. Beliau bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Panjatan, Karanganyar, Kabupaten Jawa Tengah. Kebumen ya, Kebumen Jawa Tengah. Oke. Tempat tanggal lahir Cilacap 8 Juli 1995. Riwayat pendidikan Ustadz Jundi Abdurrahman, ya, sekolah dasarnya itu di SDIT Al-Madinah Kebumen. Selanjutnya di SMP Mahat Kafina Is Jakarta Timur. Ya. Lalu di SMA-nya ada di Mahat Kafina Is juga Jakarta Timur. Lalu kembali kuliah, ya, di Perguruan Tinggi Lipia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Fakultas Syariah semester 4 di Jakarta Selatan. Dan yang terakhir alumni Universitas Islam Madinah, ya, Fakultas Al-Quran tahun 2022. Beliau ini banyak prestasinya, ya, anak-anak Abah, ya. Salah satunya adalah juara 1 STQ cabang 1 juz, ya. Tingkat Kabupaten Kebumen 2007. Nah, juara 2 MHQ, ya. Cabang 3 juz Yayasan Al-Munawwaroh se-DKI Jakarta tahun 2010. Juara 2 MHQ cabang 5 juz Radio Roja se-Jabodetabek tahun 2011. Nah, alhamdulillah banyak sekali ya prestasi-prestasi yang sudah ditoreh oleh Ustadz Jundi Abdurrahman ini ya. Semoga kita bisa menirunya ya dengan hal-hal baik yang ada di Ustadz Jundi ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Jundi. Kepada Ustadz Jundi, saya silakan. Bismillah. Suara terdengar? Terdengar Ustaz? Sudah Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaifa halukum? Alhamdulillah Sehat. bikhair. Alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang cerah ya. Alhamdulillah. Saya di Kebumen, Jawa Tengah, dan antum ini di rumah masing-masing. Ya, betul Ustadz, di rumah masing-masing. Ya Ustaz. Masya Allah. Ya, Allah izinkan kita bertatap muka dengan media yang ada ini, Insya Allah. Yang sebelumnya belum kenal, tapi Allah pertemukan. Ya. Semoga dengan pertemuan pertama ini menjadikan persaudaraan kita kekal sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Pertama kepada Abah Hatta dan juga Abah Putra sudah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir, kepada saya untuk berbagi. Bukan saya yang paling pandai di antara antum, tapi atas karunia Allah, Allah berikan kesempatan untuk belajar di kota Nabi, Madinah Munawwarah. Maka barangkali ada yang bisa diambil hikmahnya nanti, silahkan diambil. Jika ada kekurangan, tidak usah diambil. Ambil yang baiknya, yang tidak baik silahkan dibuang saja. Ya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi sekaligus Rasul. Allah utus selama 63 tahun. Bukan tanpa tujuan. Allah hidupkan beliau sebagaimana kita manusia. Bukan tanpa sebab. Tapi Allah jadikan Rasulullah sebagai Rasul terakhir agar menjadi suri tauladan bagi kita. Menurut setiap inci kehidupan beliau. Mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga Allah menjadikan kita pengikut beliau yang setia sampai nafas kita habis ya. Kita diambil. Teman-teman yang berbahagia, ya bersyukur saya bertemu dengan generasi muda. Ada berapa ini? 45 berarti ya. Ada 45 anak muda. Insya Allah menjadi agen perubahan umat ke depannya. Saat ini kaum muslimin Indonesia masih membutuhkan banyak agen-agen perubahan untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak saudara kita belum bisa baca Al-Qur'an. Banyak juga yang belum sholat, mengakunya muslim. Tapi dia tidak sholat atau sholat tapi bolong-bolong. Nah, itu PR kita semua yang sudah Allah titipkan kesempatan belajar agama di pesantren atau dimanapun. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari di
tempatnya masing-masing. Walaupun tidak semua yang di pesantren harus menjadi ustadz atau dai. Ya, semua bebas menentukan profesinya. Kullu ya'malu ala syakilati. Dalam surat Al-Isra, maka silakan beramalah sesuai dengan skillnya. Ada yang mau jadi dokter, silakan. Ada yang mau jadi pilot mungkin. Tapi ada yang mau jadi pedagang. Ya, silakan apapun profesi nanti antum, cita-cita antum, tidak lepas dari tugas beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dimanapun kita tinggal, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Nah, itulah yang nanti jadikan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Teman-teman dirahmati Allah, saya diminta untuk berbagi bagaimana tips dan trik supaya bisa kuliah di luar negeri, khususnya di Madinah. Sudah siap mendengarkan? Suara masih jelas ya? Siap. Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya cerita dulu sebentar ya. Dulu ketika SMA aliyah, ya, tadi saya sekolah di Kafilah IIS. Apa itu IIS? International Islamic School. Ya, jadi pesantren. Di situ kita belajar agama, belajar sains juga, ilmu umum, juga tahfidz Quran, yang menghafal Quran. Ketika di kelas 3 aliyah, yang sudah mau lulus SMA, kita diminta menuliskan masing-masing cita-citanya di tembok belakang kelas kita. Misalnya di tembok. Ditulis mau kemana nanti setelah selesai dari pesantren. Ada yang menulis di matematika, ingin mendalami ilmu matematika di UI, Universitas Indonesia. Ada yang ingin mengambil teknik perkapalan di Brawijaya. Ada juga yang ingin teknik elektro. Dan saya ketika itu memang menuliskan Madinah. Apaan banyak iklan. Ya, saya tuliskan dengan kertas asturo, ya. Kertas warna-warni, Madinah, Universitas UIM, Universitas Islam Madinah. Kalau nama bahasa Arabnya Jami'ah Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Islamic University Madinah. Nah, ketika itu saya sendirian yang nulis ke Madinah. Nah, itu bismillah. Saya ketika itu cuma yakin saja, insya Allah, Allah mudahkan jalan. Nah, setelah lulus dari aliyah, alhamdulillah, ternyata setelah mendaftar, cari-cari bagaimana cara mendaftar, tidak diterima. Ya, 1 tahun pertama, setelah setahun menunggu, tidak juga keluar nama. Ya, ketika itu sudah kuliah di Jakarta, LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Cabang dari Arab Saudi juga, pusatnya di Kota Riyadh, membuka cabang di Jakarta. Jadi pengajarnya juga orang-orang Arab. Nah, itu rencananya untuk menunggu pengumuman. Ketika terima di Madinah, kita bisa langsung pindah kampus. Tahun pertama, tahun kedua masih belum keluar juga Madinah. Tahun ketiga, nah sampai di penghujung tahun ketiga sudah mau masuk tahun keempat, alhamdulillah. Ternyata Allah berikan rezeki. Nama
saya keluar sebagai penerima beasiswa S1 di Madinah, insya Allah. Nah, ketika itu mendaftar tahun 2014, diterima baru 2017. Ya memang begitu realitanya. Ketika kita mendaftar di Universitas Islam Madinah atau UIM, kita harus bersabar. Kadang ada yang lebih lama, lebih dari 3 tahun. Ada teman kami sampai 4 tahun, dia sudah S1 sampai selesai di kampus dalam negeri di Indonesia, kemudian diterima di Madinah, beliau ambil lagi, ulang kembali S1-nya, insya Allah. Ada yang paling cepat itu 1 tahun. Jika memang rezeki antum, ada yang diterima paling cepat 1 tahun setelah mendaftar. Nah, itu juga banyak. Jadi kembali, bagaimana cara kuliah di Madinah? Pertama, ada niat dulu. Ya. Ketika kita jujur kepada diri sendiri, niat kita tulus, intasduqillah yasduqka. Ada sabda Nabi, jika kalian jujur kepada Allah dengan niat kebaikan, insya Allah Allah akan membantu mewujudkan niat atau cita-cita tersebut. Insya Allah. Kemudian pastinya kita berdoa terus. Berdoa agar Allah memberikan yang terbaik. Karena Madinah bukan satu-satunya tempat belajar. Dimanapun belajar, insya Allah tetap ada berkahnya. Yang penting kitanya semangat belajar. Banyak teman-teman saya yang pintar luar biasa, mendaftar bahkan setiap tahun ke UIM, tapi tidak diterima-terima juga. Memang belum rezekinya. Tidak mesti yang pintar banget diterima. Bahkan yang biasa-biasa banyak yang diterima. Semuanya kembali kepada rezeki yang Allah atur. Selain berdoa, kita juga harus meminta doa kepada orang tua yang utama, kemudian kepada orang-orang soleh di sekitar kita, kepada para guru-guru kita. Kemudian kalau jumpa dengan seorang ulama, kiai itukah atau seorang ustadz, jangan sungkan-sungkan kita untuk meminta doa restu mereka. Nah, barangkali dengan doa-doa orang-orang soleh tadi memudahkan langkah kita ke depan. Setelah berdoa, tentunya kita menggali informasi seputar pendaftaran Universitas Islam Madinah. Nah, sekarang sudah mudah. Teman-teman bisa follow Instagram PPMI Madinah. Semua punya Instagram? Siapa yang nggak punya Instagram? Ada yang nggak punya? Punya semua ya? Ya, silakan ditulis searching PPMI Madinah. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Madinah. Nah, ini dipegang oleh kawan-kawan mahasiswa di Madinah yang masih aktif. Jadi estafet. Ketika pengurusnya sudah lulus, diganti kepada adik kelasnya yang masih di sana. Jadi insya Allah update terus seputar pendaftaran, kapan dibuka, karena memang pendaftarannya dadakan. Suka tiba-tiba saja pengumuman keluar dan dibukanya hanya beberapa waktu saja. Beberapa waktu, tidak panjang. Kalau yang terakhir kemarin sekitar 45 hari saja. Tadi sebulan lebih sedikit. Jadi benar-benar harus terus update informasi apa syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Setelah ini, Anda harapkan bisa follow semua. Walaupun masih SMP ya, sekarang masih SMP, tidak ada salahnya untuk
menggali informasi di sana apa saja, melihat gambar bangunan-bangunan di sana, bahkan semakin memotivasi bagi yang ingin meneruskan mendalami ilmu agama untuk belajar di Universitas Islam Madinah. Selain itu, selain dari internet kita menggali informasi seputar pendaftaran, bisa juga kepada senior-senior kakak kelas antum, jika ada yang sudah di sana atau di Arab Saudi, bisa bertanya langsung kepada mereka. Kalau dekat, langsung silaturahim, itu lebih bagus. Selain menambah rezeki, meluaskan, memanjangkan umur, silaturahim, juga mendapatkan informasi-informasi yang berharga insya Allah dari para kakak kelas, jika memang ada. Kemudian ikhwani rahimakumullah, adik-adik yang berbahagia, ketika kita mendaftar di kampus di Arab Saudi, itu semuanya beasiswa. Semua kampus beasiswa. Di banyak kota, pemerintah Arab Saudi sudah membuat kampus-kampus yang semuanya kita tinggal belajar di sana. Ada di Mekah, Universitas Ummul Qura. Ada di Madinah, Universitas Islam Madinah, Al-Jami' Al-Islamiyah. Ada juga Universitas Thaibah. Thaibah ini bersebelahan persis dengan kampus kita, UIM. Gerbangnya hadap-hadapan. Ada di Al-Jauf, kota Jauf, namanya Universitas Al-Jauf. Ada di Qasim, kota Qasim, juga Universitas Al-Qasim. Ada di Riyadh, King Saud University. Ada di Jeddah juga. Dan di kota-kota lainnya. Semuanya beasiswa. Maka ketika memang niat kuliah di luar negeri, silahkan mendaftar tidak hanya di satu universitas. Kita coba, kalau saya pribadi kemarin dulu sempat mendaftar di hampir 10 universitas. Kita coba semua yang bisa dicoba, karena biasanya berkasnya sama. Berkas yang kita gunakan, akte, ijazah, akte lahir, ijazah, SKCK. Kalau sekarang ketambahan SKKB ya, surat berkelakuan baik. Nah, itu bisa minta ke sekolahan. Ya, syaratnya sama, jadi tinggal memperbanyak saja, mengopi, atau kalau sekarang tinggal upload saja. Tinggal upload berkasnya ke kampus-kampus yang sedang dibuka. Ini cek deh guys, sebenarnya buka apa enggak? Kita lagi. Mic-nya tolong. Ada yang nyalakan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, karena antum, teman-teman semua masih di SMP ya, jenjang SMP, masih butuh waktu sekitar 3 tahun lagi. Sekarang kelas 3 ya? Atau masih kelas berapa SMP-nya? Ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, Ustaz. Oh, gabungan. Masya Allah. Yeah. Boleh langsung sharing aja mungkin. Gimana? Mungkin bisa langsung sharing Ustaz. Anak-anak mungkin barangkali ada yang mau tanya-tanya. Jadi sifatnya seperti talk show saja. Iya, lebih. Ya, boleh. Saya lanjutkan sedikit ya. 5 menit ada yang ingin disampaikan. Jadi ketika sebelum dibuka nanti tanya jawab, ketika teman-teman semua masih SMP, silakan tingkatkan terus semangat belajarnya, istiqomah, hafalan Al-Quran ditambah dan dilancarkan. Ya, tidak hanya banyak, tapi mungkin itu akan membantu dalam proses penerimaan ketika kita punya hafalan. Perbanyak membaca, khususnya buku-buku bahasa Arab.
Karena nanti ketika kita banyak prestasi, itu bisa ditambahkan di lembaran tambahan, dokumen tambahan, itu akan menjadi pertimbangan lebih daripada teman-teman yang lain yang tidak punya tambahan-tambahan. Kemudian di Kamus Madinah juga ada fakultas umum. Ya, teman-teman yang mau mendaftar di umum, ada fakultas teknik, ada fakultas komputer, dan juga fakultas sains. Tapi di sana bahasanya pengantarnya bahasa Inggris. Jadi ketika ingin umum harus ada tes bahasa Inggris. Ya, full. Kenapa harus pilih Madinah daripada kampus yang lain? Ya, pertama kita di kota Nabi, sholat di Masjid Nabawi, teman-teman, itu 1000 kali lipat lebih banyak pahalanya daripada sholat di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000. Satu kali sholat. Masya Allah. Tidak terbayang pahalanya ketika setiap hari kita pergi ke Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah disediakan fasilitas bis gratis setiap hari. PP pulang pergi, kita diantar sholat asar, kemudian setelah isya kita pulang ke kampus. Perjalanan sekitar 10 menit saja. Itu setiap hari kita bisa pergi ke Masjid Nabawi, insya Allah. Bayangkan orang-orang sekarang umroh paling tidak membutuhkan sekitar 30 juta untuk bisa pergi ke Madinah dan Makkah umroh. Nah, kita bisa setiap hari umroh, bisa setiap pekan, setiap minggu bisa umroh kalau mau. Biasanya kalau mahasiswa rata-rata paling tidak satu bulan sekali, nah kita umroh. Tinggal naik taksi atau naik bis sekitar 6 jam dari Madinah ke Mekah. Itu diantara yang paling kita rasakan nikmatnya, bisa memperbanyak ibadah selain belajar ilmu syar'i di kota Madinah. Tiket pesawat, liburan, nah itu gratis juga selama musim panas. Biasanya Ramadan sampai dengan Syawal kita libur. Jadi jangan khawatir yang kangen dengan keluarga, tetap ada kesempatan untuk pulang. Kita ada uang saku bulanan juga. Setiap bulan, jadi tidak khawatir nanti jajannya gimana, makan di sana. Untuk asrama juga sudah disediakan kamar masing-masing. Ada yang sekamar berdua, ada yang sekamar bertiga, dan ada yang berempat. Ya, masing-masing sudah mendapatkan lengkap kasur, lemari, full AC juga kamarnya, selimut, dan ya peralatan tidur lainnya. Insya Allah. Setiap tahun juga ada tunjangan hadiah ya. Jika kita berprestasi setiap tahun, selama 1 tahun kita mumtaz terus nilainya, ya 90 ke atas, itu akan masuk ke rekening kita 1.000 real. 1 real berapa? Ada yang tahu? Ya, sekitar 4.000 rupiah. Jadi antum dapat 4 juta 1 tahun kalau berprestasi, mumtaz terus. Alhamdulillah. Insya Allah mudah untuk mumtaz di Madinah. Asal serius belajarnya. Kemudian ada juga tunjangan untuk beli buku, kitab. Kita butuh kitab-kitab penunjang ketika belajar. Ada juga sekitar 800 real. Setiap tahun kita dapat sekitar 3 juta untuk beli kitab. Ketika sakit, kita juga ada di dalam kampus ada rumah sakit untuk mahasiswa, semuanya gratis. Semua itu demi menunjang kelancaran belajar para mahasiswa. Berapa jumlah mahasiswa Indonesia? Ada sekitar 1.000 lebih ya mahasiswa dari S1, S2, S3 di Madinah. Dan ini jumlah yang paling banyak dibandingkan kampus-kampus yang lain di kota di Arab Saudi. Kalau di Mekah paling hanya 50 orang mahasiswanya. Di kampus yang lain di Riyadh, di Qasim itu lebih sedikit lagi, tidak sampai 50 orang. Nah, di Madinah karena memang dulu dibuat oleh raja untuk
hadiah bagi kaum muslimin sedunia. Setiap tahun bisa menerima sekitar 5.000 orang mahasiswa baru dari berbagai dunia, sekitar 140-an negara. Ya, Masya Allah. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kaum muslimin sedunia, dari yang berkulit paling hitam, ya, seperti rambut kita, warnanya ada, sampai yang putih sekali, orang-orang Eropa juga ada. Mungkin itu yang sesi pertama pemaparan materi. Kalau ada yang ingin ditanyakan biar lebih aktif, nggak ngantuk, boleh, ada yang mau bertanya? Baik Ustadz, silakan anak-anak Abah ya yang ingin bertanya mengenai pengalaman dari Ustadz Jundi ya selama belajar di Universitas Islam Madinah ya. Boleh ditanyakan sebanyak mungkin ya agar kalian punya gambaran ya seperti apa gitu ya belajar di kota Madinah. Oke, mungkin Ustadz biar ada pemantik untuk anak-anaknya, izinkan saya untuk memutar ya sedikit video mengenai profil dari Universitas Islam Madinah. Boleh Ustadz? Iya boleh. Oke. Boleh silakan. Baik. Ya, terlihat Ustadz? Yang Ya, lainnya semuanya? Ya, terlihat. Sudah, Mbak. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة تعليمية عالمية عليا قدمتها المملكة العربية السعودية هدية للإنسانية منذ قرابة 60 عاما، وخرجت حتى اليوم أكثر من 70,000 طالب من 200 دولة وإقليم حول العالم، وتقدم لطلبتها منحا دراسية تشمل الرعاية الصحية والمكافأة الشهرية والتذاكر السنوية، وتوفر لهم سكنا لائقا بما يساعدهم على التحصيل العلمي المتميز ليعودوا إلى بلدانهم بعد تخرجهم رسل سلام وسواعد بناء. اعتمدت الجامعة مؤخرا برنامجا لتعليم الخط العربي للناطقين بلغات أخرى من خلال منهج إلكتروني يقدم ب20 لغة، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والهولندية واليابانية والهندية والإندونيسية والكورية والتركية والسويدية والفارسية والأردية والبنغالية، بالإضافة إلى لغة الإشارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. ويسعى البرنامج إلى تحقيق رؤيته العالمية المتمثلة في الارتقاء والتميز في تعليم الخط العربي ونشره عالميا. ومن أهداف البرنامج تلبية الإقبال المتزايد على تعلم الخط العربي، النشر العالمي لثقافة وتعليم الخط العربي إلكترونيا، المحافظة على مكانة الخط العربي بين الفنون العالمية. ويواصل معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية جهوده من خلال العديد من المبادرات التعليمية وفقا لرؤية السعودية 2030 التي وضعت نشر وتعليم العربية وعلومها في طليعة أهدافها الاستراتيجية بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز التعايش والتواصل الحضاري مع شعوب العالم. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tadi sudah kita sama-sama simak mengenai video profil dari Universitas Islam Madinah. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya kepada Ustadz Jundi.
Ya, boleh nih, disilakan. Mengenai pembelajarannya kah, atau mungkin Ustadz, saya masih SMP, terus saya untuk menyiapkan ke SMA-nya harus kemana nih? Ke pesantren kah, atau ke SMA manakah yang rekomendasi dari Ustadz? Boleh. Boleh silakan Ustadz, mungkin boleh dijelaskan dulu mengenai video yang tadi saya putar ya. Karena full bahasa Arab tadi ya. Ya, tadi video, Masya Allah, tentang jelas gambaran bagaimana proses pembelajaran di sana. Itu kampus Madinah sudah berdiri sekitar 61 tahun. Didirikan 6 September 1981. Maaf, 62. 1962. Jadi sudah berapa tahun sekarang? 2023. 61 tahun. Generasi sudah dari generasi ke generasi. Kita kenal mungkin Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Bahtiar Nasir. Ada juga Dr. Hidayat Nurwahid. Aku sering dengar. Ya, banyak yang menjadi tokoh-tokoh di masyarakat. Ya, itu alumni dari Madinah. Kampus kami luas sekali, tadi terlihat gambaran beberapa gedungnya. Itu kalau teman yang suka jogging memutari pagar luarnya, itu butuh waktu 1 jam. Itu dengan lari. Jadi dari asrama, jadi semua di situ ada asramanya, ada ruang makannya di situ, di dalam komplek, juga masjid. Kita dalam satu komplek ada 3 masjid. Masjid untuk mahasiswa 2 masjid, karena satu tidak cukup, dibuat satu lagi. Kemudian ada satu yang masjid ketiga khusus untuk para dosen, pengajar di Universitas Islam Madinah. Jadi dosen pun apartemennya, tempat tinggalnya di dalam komplek ini. Jadi satu semua. Luas sekali. Ada beberapa teman, ada yang beli sepeda, ada yang pakai skuter, kan ada yang pakai motor juga untuk memudahkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang asramanya paling ujung, jauh sekali untuk bisa ke masjid. Dia ada yang punya pakai motor. Ada juga yang lebih senang jalan kaki, sambil berjalan dia merojaah hafalan Al-Quran atau sambil membaca buku. Itu banyak sekali pemandangan yang tidak asing kalau antum nanti ada rezeki umroh, bisa silaturahim ke kampus kami selamat ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi, insyaallah. Naik taksi paling 20 real, 15 sampai 20 real, sekitar 80.000, insyaallah sudah sampai di kampus Madinah. Bagaimana sekolahnya ya? Apakah harus di pesantren SMA-nya, ataukah bisa di sekolah umum, atau bisa ke Madinah? Ya, banyak teman-teman kami dari SMK, ada yang SMK, ada yang SMA umum, mereka diterima juga di Madinah. Jadi tidak syarat mutlak harus dari pesantren, tidak harus juga jago bahasa Arab, karena kampus kami juga punya kelas persiapan bahasa selama 2 tahun. Bagi teman-teman yang masih terkendala di bahasa Arab, nah jangan khawatir, karena nanti ada kelas persiapan bahasa selama 2 tahun paling maksimal.
Jadi nanti ada tesnya lagi. Sejauh mana kemampuannya ketika sudah bisa, agak bisa, ya tidak dari nol sekali, maka bisa ambil hanya setahun saja. Kalau yang belum ada dasar sama sekali, nol bahasa Arabnya, seperti teman-teman di Eropa, dari Eropa, mereka hanya bisa bahasa Inggris, yang mereka dari 0, 2 tahun full persiapan bahasa sebelum masuk jenjang perkuliahan S1-nya. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah ada 60 orang. Silakan bertanya. Mbak, saya mau nanya boleh? Silakan. Untuk di Arab Saudi itu, apakah kampusnya itu hanya di Madinah aja ya? Apakah ada kampus lain Madinah yang seperti di Arab Saudi seperti yang di Madinah yang gratis, kemudian banyak jurusannya, tidak terpaut hanya bidang agama gitu, seperti kayak kami suka elektronik gitu, atau kedokteran, apakah di sana juga ada, dan apakah ada beasiswanya juga? Mungkin bisa di-sharing. Ya. Bismillah. Ya, betul, banyak kampus. Bagaimana tadi sudah sempat disinggung sedikit. Di Arab Saudi banyak sekali kampus dan semuanya beasiswa. Tidak ada biaya sedikit pun. Bahkan tiket berangkat juga gratis. Mungkin hanya di awal kita menyiapkan berkas-berkas, menerjemahkan ijazah, akte lahir ke dalam bahasa Arab. Itu pun nanti ketika sampai di Arab Saudi ada uang ganti untuk persiapan kita selama sebelum keberangkatan. Ya. Itu ada gantinya juga. Semuanya benar-benar tinggal belajar. Di Madinah ada jurusan umum. Ya. Ada 3 fakultas. Teknik, kemudian komputer dan informatika, dan yang ketiga sains. Ini ada dokumen, bisa saya bagi atau antum, saya kirim ke antum. Boleh Pak, boleh, insya Allah. Ini anak mau bagi tapi belum diizinkan, Mas. Kalau di... Oh ya, boleh Pak. Silakan Mbak. Bisa izinkan anak berbagi. Di Zoom-nya belum diizinkan. Sudah Ustadz. Oh ya. Ya, ini pengenalan tentang bagaimana cara mendaftar. Dan ini pertama fasilitas-fasilitasnya, kapan didirikan, pada tahun 1962. Kita cari yang beberapa fakultas. Nah, ini dia program-program dan studinya. Kalau yang agama ada 6 universitas ya. 6 fakultas, maaf. Syariah, dakwah, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan qadha atau hukum peradilan Islam. Nah,
Adapun yang umumnya pengantar bahasa Inggris, ada teknik, ada komputer, ada sains. Itu di bawahnya ada konsentrasi di elektro, teknik mesin, dan teknik sipil kalau tekniknya. Dan ini cukup lama, ilmu umum 5 tahun untuk S1-nya. Kalau komputer ada Berarti kalau untuk jurusan umum itu harus ada basic 2 bahasa berarti ya Ustadz, untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Betul, paling tidak seperti itu. Di kelas pakai bahasa Inggris, dan untuk bergaul dengan teman-teman, misalnya ada tugas kelompok, mau tidak mau memang didominasi oleh pribumi bahasa orang Arab kalau fakultas umumnya. Jadi harus menguasai bahasa Arab juga. Kalau yang umum, kalau yang bahasa Arab ini kebanyakan para pendatang ambilnya yang agama. Jarang untuk yang ambil umum. Tapi dia tapi itu juga ada. Difasilitasi itunya gratis dari pemerintah Saudinya untuk yang umum. Ya, sama fasilitasnya sama semua. Ya. Ini kita bisa lihat ada transportasi gratis pulang pergi, ada kesehatan juga bulanan sekitar 840 real, ya 3 juta uang saku antum setiap bulan. Kemudian kita punya perpustakaan pusat, itu kalau untuk pernah masuk Gramedia, ya seperti itu nyamannya bangunan perpustakaannya, gambarnya seperti itu, ada 3 lantai atau 4 ya, itu nyaman sekali. Itu perpustakaan pusat. Ada juga perpustakaan, setiap fakultas punya perpustakaan juga. Fakultas Quran punya perpustakaan sendiri, fakultas hadis juga punya perpustakaan sendiri, di samping ada perpustakaan yang utama juga. Subsidi kan, kita makan dari uang saku yang diberikan, tapi harganya sudah di diskon. Ada subsidi dari pemerintah. Biasa kita makan di luar mungkin 10 real satu kali makan, di dalam kampus hanya 2 real untuk sekali makan, 8.000 rupiah. Lalu pendaftaran ini untuk tahun yang kemarin ya. Jadi yang menarik pada pendaftaran 2 tahun terakhir ini, kita belum lulus SMA sudah bisa daftar. Jadi kalau dulu tahun anak, kita harus nunggu dapat ijazah dulu, lulus SMA dulu, udah wisuda baru kita bisa daftar. Tapi sekarang ketika menjelang kelulusan sudah kelas 3 aliyah misalnya, sudah ada pendaftaran, tiba-tiba ada pendaftaran Universitas Islam Madinah buka, maka kita bisa langsung mendaftar dengan nilai rapot terlebih dahulu, dan dalam jangka waktu 1 tahun bisa melengkapi ketika nanti sudah wisuda, ijazahnya diupload menyusul. Nah itu bisa sekarang, dan adik kelas kami di Kafilah sudah membuktikan alhamdulillah, jadi dia bisa lebih cepat diterimanya, lulus SMA langsung keluar juga pengumuman web, tidak perlu menunggu 1 tahun sudah bisa berangkat. Khusus untuk Fakultas Al-Quran, ya dia wajib hafal 30 juz. Karena nanti ada tesnya. Kalau fakultas lain minimal 3 juz ya. Kalau belum berubah, minimal 3 juz saja. Kalau dulu antum mungkin pernah dengar muqabalah atau wawancara dari pihak kampus mendatangkan syekh ke Indonesia, kita wawancara satu persatu. Nah, kalau sekarang sudah ditiadakan, jadi hanya mendaftar online saja. Nah, soal lebih mudah. Yang penting antum pertahankan prestasi karena ada nilai minimal, ya, rata-rata sekitar 8, ya, rata-rata rapot atau 7,5. Ya, pertahankan semaksimal mungkin belajarnya.
Ya, rata-rata kalau di luar negeri memang ada nilai, pasti ada nilai minimal untuk rapotnya. Jadi silakan terus dijaga semangat belajarnya. Torehkan prestasi sebanyak mungkin ya, jika memungkinkan. Di Riyadh ada kampus untuk umum teknik ya seperti. Nah itu malah beasiswanya lebih besar ya, daripada yang jurusan agama. Nah, tapi seleksinya lumayan juga. Itu untuk S2. Untuk S2 banyak jurusan umum, lebih banyak lagi peluang. Anda bisa mengikuti juga di website Santri Nabawi. Diketik di kata kunci di Google Santri Nabawi. Nanti insya Allah menginformasikan beasiswa-beasiswa di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, juga di negara-negara sekitar. Seperti sekarang sedang buka di Qatar. Di Qatar sedang buka pendaftaran. Anda juga rencana mau coba daftar. Nah, mohon doanya. Semoga ada rezeki S2 bisa melanjutkan belajar. Memang lanjutin aja di Qatar. Saya pilih kampus yang jadi saya memang dari dulu ingin bagaimana kuliah itu tidak merepotkan orang tua. Nah, jadi cari yang beasiswa, kita bisa belajar tanpa merepotkan orang tua. Halo Ustaz. Suara Abah terdengar anak-anak? Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Enggak kedengaran. Dia keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, mungkin Ustadznya lagi connecting lagi ya. Boleh anak-anak ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan perihal kehidupan sehari-hari di Arab Saudi ya, nggak melulu langsung ke universitasnya gitu ya. Apa makanan favorit Ustadz di sana gitu ya, gimana keseharian ibadahnya di sana ya. Terus kebudayaan-kebudayaan di sana yang beda dengan Indonesia itu apa aja gitu ya. Boleh langsung ditanyakan ya. Lebih aktif bertanya lagi nggak apa-apa ya. Mohon maaf saya terpental keluar. Jadi Masya Allah, biasanya orang yang minta tips dan trik mendaftar kuliah di Madinah, mereka sudah aliyah, SMA, tapi ini masih SMP, luar biasa. Antum semua sudah selangkah lebih maju. Nah, berarti lebih banyak waktu untuk persiapan. Ketika memang sudah ada keinginan. Cuma kuliah di luar negeri memang banyak kelebihan daripada kuliah di dalam negeri. Nah, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa biasa bergaul dengan orang-orang asing. Kita juga punya relasi dengan sahabat-sahabat di luar negeri. Mungkin Allah berikan rezeki kita silaturahim. Ke Eropa kita punya teman di sana. Ke Afrika kita juga ada kawan di sana. Baik Ustadz ya, mungkin anak-anak perlu pertanyaan-pertanyaan yang pemantik nih biar mereka itu juga bisa ya
bertanya. Saya ingin bertanya tentang keseharian awal-awal Ustadz itu datang ya di Arab Saudi ya gitu ya. Apa yang paling membedakan dengan kondisi yang ada di Indonesia? Mungkin cuaca kah, makanannya kah, terus bagaimana Ustadz beradaptasi gitu di lingkungan baru? Masya Allah, ya pertanyaan ya bagus. Jadi memang harus ditanya kadang-kadang. Kita terbuka informasi yang lebih. Jadi ketika pertama datang, dari sejak turun pesawat itu sudah kita kagetnya, tertampar dengan angin panas. Ya, turun pesawat, ketika itu musim panas, bulan Oktober 2017, turun dari pesawat langsung terasa di wajah kita angin, seperti kita di samping api, ya. Api kita bakar sampah atau bakar kayu. Nah itu ya hampir mirip, nah, tapi tidak sepanas itu, tapi hawa panas sekali. Ya. Dan di awal-awal kulit kita pecah-pecah biasanya, kering, bibir juga pecah-pecah, kepala gampang pusing, karena memang panasnya sampai lebih dari 40 derajat kalau musim panas. Itu di antara tantangan untuk kita tinggal di Madinah. Tapi jangan khawatir, karena Rasulullah sudah memberikan jaminan dalam hadis beliau, siapa yang bersabar dari sulitnya hidup di Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku, ya kata Nabi SAW. Kira-kira seperti itu terjemah hadisnya. Siapa yang meninggal di Madinah, ya ada beberapa mahasiswa kami juga, teman mahasiswa, pernah satu kamar dengan saya. Tapi ketika itu saya sudah pindah kamar. Beberapa saat kemudian terdengar bahwa beliau meninggal. Nah, di dalam kamar, ketika itu subuh dibangunkan, tidak bangun. Sudah jam kuliah, dibangunkan juga belum bangun, ternyata sudah meninggal. Ya, sebuah keistimewaan juga ketika bisa meninggal di Madinah. Rasulullah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Kemudian dari segi makanan, ya kita juga perlu adaptasi juga, ya rasa Timur Tengah lah. Ya. Kalau pernah makan nasi Arab di Indonesia, ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin rasanya sudah agak disesuaikan dengan di Indonesia. Jadi kalau di Arabnya langsung agak tetap ada sedikit berbeda. Bumbu-bumbunya juga ada yang khas. Tidak biasa dipakai di makanan Indonesia. Kita biasanya siasatnya dari Indonesia kita sudah membawa lauk-lauk kering yang bisa bertahan sebulan 2 bulan. Misalnya kering tempe, kering kentang, sambal-sambelan yang suka pedas. Nah, itu biasanya untuk memantik kita biar nafsu makan. Kita juga bisa masak sendiri di sana. Setiap asrama ada dapur umum. Sudah kompor listrik, kita tinggal menyiapkan peralatannya saja. Misal untuk menggoreng, merebus, ya. Tinggal sediakan alatnya saja, kompor sudah disediakan. Kalau panas sekali, kalau musim dingin seperti sekarang, ya, di Arab Saudi sedang musim dingin. Bahkan di Tabuk, kota Tabuk, di daerah pegunungan tinggi, di Arab Saudi turun salju. Ya, kalau di Madinah, seingat saya, terakhir musim dingin itu sampai 7 derajat ya, paling dinginnya. Tidak sampai minus kalau di Madinah. Tapi kota lain ada yang sampai minus. Jadi kalau dingin sekali, kita biasanya double jaket, sarung tangan, kaos kaki double, kepala, penutup kepala juga. Ketika panas juga panas sekali. Kalau segi cuaca, nyaman di Indonesia. Kalau seandainya bukan karena keutamaan kota Madinah, bukan tanah suci, ya lebih baik di Indonesia, lebih nyaman di Indonesia. Tapi karena begitu banyak keistimewaan ibadah di sana, banyak ulama juga di sana, kita bertemu dengan ulama-ulama dari banyak bidang.
kita bisa bersabar hidup di kota Madinah. Itu mungkin Ustaz. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Syukran Ustaz. Ya. Selanjutnya, anak-anak, boleh ada yang ingin ditanyakan? Ya, perihal kehidupan Ustadz selama di Arab Saudi atau pengalaman Ustadz selama belajar di Universitas Al-Madinah, ya. Boleh, silakan ditanyakan. Langsung saja. Yang bertanya saya doakan semoga bisa segera umrah. Ya, mungkin dari saya Dia lagi, bisa Ustadz, ya. menengok Mau langsung. bertanya. Kalau misalnya di Arab Saudi, gimana kebudayaannya itu? Ada perbedaankah ketika kita sedang bersapa salam dengan orang-orang di sana? Adakah yang berbeda kebudayaannya? Seperti mencium kening gitu, atau bersalaman? Nah, apa perbedaan yang sangat signifikan antara kebudayaan di Arab Saudi dan di Indonesia gitu? Biar kami yang belum pernah ke sana gitu punya gambaran gitu. Iya, betul. Insya Allah. Pertanyaan bagus juga. Ya, kalau di sana, cara penghormatan untuk orang yang lebih tua atau seorang guru, memang dengan mencium keningnya. Ini saya baru selama 4 tahun lebih, saya baru praktek sekali doang. Saya ingat saya baru sekali ya. Karena memang berbeda sekali kebiasaannya. Kadang kita merasa masih nggak sopan mencium kepala guru kita. Padahal itu penghormatan kalau di sana. Saya berhasil sekali saja kepada salah seorang guru kami. Selainnya saya ketika mau melakukan ya, agak sungkan gitulah. Jadi bukan mencium tangan, tapi mencium kening mereka. Kalau pertama saya pikir mencium tangan mereka tidak biasa, tapi ternyata ada salah satu syekh kami ketika anak beliau mencium tangan tetap mereka mau ya. Jadi tetap mencium tangan juga bentuk penghormatan, dan lebih dari mencium tangan itu mencium kening. Beberapa syekh pun tidak mau dicium keningnya karena ketawaduan mereka, tidak ingin terlalu dihormati, insya Allah. Jadi cara menciumnya dipegang kepala belakangnya syekh kita, langsung kita cium. Jadi kan sudah memegang kepalanya saja kita sudah kadang-kadang sudah takut-takut ya. Insya Allah. Kemudian banyak perbedaan ya Ustadz ya. Ya sebenarnya beberapa saja, tidak banyak sekali. Beberapa hal saja. Kemudian dari pakaian ya, kita sering pakai jubah. Kalau yang belum biasa mungkin awal-awal agak aneh pakai jubah terus. Tapi nyaman sekali ketika di Arab Saudi dalam kondisi yang panas. Kita memakai jubah itu memang yang saya rasakan udara itu gampang masuk ya. Los gitu dari atas sampai turun ke bawah. Nah, itu aliran udaranya mudah untuk keluar masuknya kalau pakai jubah. Nah, itu nyamannya ketika musim dingin. Jubahnya pun ada 2 jenis. Ada jubah syita'i untuk musim dingin, itu bahannya agak tebal. Ada jubah soifi yang untuk musim panas, itu yang tipis-tipis biasanya. Kebanyakan di Indonesia itu jubah-jubah untuk musim panas, dia bahannya biasa tipis. Kalau yang musim dingin memang benar-benar tebal bahannya, agak berat. Kalau kuliah ya kita gimana Ustaz? Iya, lanjut Ustaz. Ya kalau kuliah apakah harus pakai jubah? Tidak harus pakai jubah. Yang penting yang dilarang itu sarungan. Beberapa teman kami ada yang sarungan, dilarang oleh dosen. Jadi yang penting rapi, tetap boleh celana dan pakai kemeja,
atau baju koko itu tidak masalah. Bahkan pakai batik pun boleh. Ada beberapa teman dari Cina, ya ada Cina dan Muslim juga ya. Banyak kebiasaan kita di Indonesia lihat kurang sopan. Belajar agama tapi pakai kaos saja. Tapi itu biasa bagi mereka dan boleh-boleh saja. Yang penting bajunya sopan. Ada lagi silakan. Oke, baik Ustadz. Ada yang ingin bertanya Ustadz dari murid kita? Dari Rafa Ataya Al-Ghifari, 72 Ali. Silakan, Rafa. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rafa Ataya Al-Ghifari dari kelas 72. Ingin bertanya, semasa Ustadz di Madinah, pernah nyoba susu ini nggak? Unta. Kalau pernah, rasanya gimana? Udah gitu aja. Pertanyaannya bagus sekali. Ya pernah. Alhamdulillah pernah 2 kali atau 3 kali. Ada yang langsung segar dari baru diperah dari unta, Masya Allah. Ada juga yang sekali beli yang sudah di freezer, sudah didinginkan. Ya rasanya mirip dengan susu sapi. Ya enak, tidak terlalu amis. Daging unta pun saya pernah makan, alhamdulillah ya daging unta. Di sana daging unta lebih murah daripada daging kambing. Jadi kambing di Madinah atau di Arab Saudi secara umum harga dagingnya lebih mahal kambing karena orang lebih suka daging kambing. Ya daging unta ya mirip-mirip dengan sapi. Nah, itu mungkin jawabannya. Oh, makasih Ustaz. Iya, silakan. Sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Mungkin Ataya ada yang ingin ditanyakan lagi Ataya? Silakan Ataya. Ustaz, katanya kalau di Arab udah tanahnya udah mulai hijau. Udah mulai hijau. Emang benar Ustaz? Kalau tanahnya masih coklat. Memang di atasnya tumbuh rumput ya. Nah, kalau memang dari dulu sebenarnya ketika habis hujan dan hujannya agak lama itu akan tumbuh rumput di pegunungan-pegunungan, di padang pasirnya. Tapi beberapa bulan ini memang hujannya cukup deras dan rumput yang tumbuh semakin banyak dan pohon-pohon juga subur. Bisa di searching ya. Sudah viral, sempat viral juga video-videonya. Itu terakhir kemarin saya pulang, akhir November saya pulang, memang sudah agak hijau tapi tidak sehijau yang ada di video sekarang. Sudah semakin rapat ya rumput-rumputnya, insya Allah. Ya betul sudah menghijau. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Rafa Ataya. Teman-teman, ya, anak-anak Aba, ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, ada nggak aturan di Arab yang berbeda dari Indonesia? Kayak nggak ada di Indonesia gitu aturannya. Ada beberapa aturan memang berbeda. Yang saya ingat ya, ada yang saya lupa. Misalnya di toko-toko ya, ketika sudah adzan itu wajib ditutup, ya, harus tutup. Ketika adzan berkumandang, khususnya yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu harus tutup. Kalau tidak tutup kena denda mereka. Pemilik tokonya bisa ditutup tokonya atau harus membayar denda.
merokok juga tidak boleh sebenarnya secara aturannya. Itu kalau di tempat umum bisa kena denda. Tapi akhir ini agak longgar karena dari orang sana, polisinya juga mereka merokok, jadi kurang efektif peraturan untuk perokoknya. Makasih Ustaz jawabannya. Oh iya. Barakallahu. Ada lagi beberapa yang berbeda tapi sedang tidak ingat. Kalau ya di transfer saat berkendara, nah itu juga banyak peraturan yang ketat dan semua sudah tidak ada tilang-tilangan langsung polisi, itu jarang ya. Langsung mainnya kamera, sudah CCTV di jalan raya, ketika kecepatan melebihi batas itu langsung ketangkap kamera, nanti dapat SMS cinta dari polisi, kena denda langsung. Dendanya berapa? Denda paling besar itu ketika melanggar lampu lalu lintas. Lampu merah di terabas itu dendanya paling besar sekitar 3.000 lampu merah saja. Karena memang bahaya sekali. Ketika menerabas lampu merah bisa kecelakaan ya. Itu dendanya kalau tidak dibayar, maka dia tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri sampai dendanya itu dibayarkan. Ustaz. Dan ya mungkin itu beberapa contoh. Silakan. Bisa nggak saya SMA di sana dengan biaya siswa gitu? SMA beasiswa. Wallahu alam. Saya pernah ketemu warga negara Palestina. Dia dulu sejak SMA sudah di sana. Itu wallahu alam apakah dia memang ditolong oleh kerajaan Arab Saudi karena kondisi di negaranya tidak baik, ataukah dia biaya sendiri SMA. Tapi sekolah di sana gratis. Nah, kalau memang ada rezeki bisa tinggal di sana. Jadi yang paling penting punya surat izin tinggal, ya. Punya KTP sana, ya, itu bisa dibeli. Sekarang bisa beli surat izin tinggal. Kalau antum mau beli kira-kira sekitar 150 sampai 200 juta ya untuk mendapatkan surat izin. Nah itu nanti kalau sudah tinggal di sana, nah itu bebas bisa antum daftar di lembaga-lembaga belajar di sana, yang formal maupun yang maksudnya yang di sekolah-sekolah pada umumnya, juga pada halakoh di Masjid Nabawi, itu halakoh Quran, itu juga harus syaratnya punya izin tinggal, itu bisa setoran dengan syekh, bermulazamah. Kalau ditanya bisa tidak SMA di sana, bisa, insya Allah ada jalannya. Tapi memang harus punya izin tinggal dulu di sana. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tidak terasa kita ya untuk berdiskusi mengenai kehidupan yang ada di Arab Saudi ya, terus bagaimana kiat-kiat kita agar kita mendapatkan kesempatan untuk belajar di kota Madinah ya. Kita sudah di ujung ya, akhir acara ya. Teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan baik, Amba ucapkan terima kasih ya. Boleh nih Ustadz ya, terakhir boleh saran dan tipsnya mungkin untuk anak-anak di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta nih. Bagaimana kiat-kiat dia agar
bisa mencapai cita-citanya. Salah satunya ialah berkuliah di Universitas Islam Madinah. Silakan Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Yang untuk terakhir sebelum kita tutup, ya, saran dari saya pribadi, silahkan diluruskan kembali niat kita dalam belajar. Karena ketika niat kita betul karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menolong kita, membantu kita mewujudkan cita-cita kita. Berbanyak berdoa, karena kita lemah sejatinya. Manusia itu lemah, sering naik turun keimanannya, kadang-kadang malas. Nah, itu perlu dibantu dengan doa. Selain doa, juga untuk diri sendiri. Selain doa untuk diri sendiri, kita juga perlu mendoakan untuk teman-teman kita, saudara kita. Karena dalam hadis Nabi, sebuah hadis Nabi yang artinya kurang lebih, ketika seorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia yang didoakan. Kita misalnya mendoakan fulan, tapi si fulan ini tidak mengetahui kalau kita doakan, ya, maka malaikat akan mendoakan, berkata walaka bimitsl, dan bagimu apa yang kamu doakan. Nah, ini sebuah hadis yang mungkin sudah pernah kita dengar dan sepele, ya. Bisa kita lakukan setiap saat, ya, tapi kadang kita lupa, ya. Ini tips untuk mendapatkan doa malaikat. Alhamdulillah ini sedikit banyak sudah saya coba praktekkan dan hasilnya luar biasa. Jadi bayangkan doa malaikat sama doa kita lebih empuh mana? Tentunya malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, ya, mereka ketika diperintah Allah langsung melaksanakan. Sedangkan manusia, karena kadang-kadang membangkang, kadang-kadang malas. Nah, itulah. Ketika kita ingin berbanyak, kita mendoakan orang-orang dekat kita, juga orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Lebih khusus lagi untuk guru-guru kita doakan yang terbaik, insya Allah itu akan kembali kepada kita masing-masing. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dari saya sendiri, kelemahan saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan Ustaz Jundi Abu Hamzi. Oke. Sangat banyak ya ajaran dan ilmu yang sudah diberikan oleh Ustaz Jundi. Ya, semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Izinkan Abah untuk menyimpulkan ya sharing session di kegiatan hari ini, ya. Kiat-kiat untuk ya mencapai cita-cita kalian, ya, tidak lain dan tidak bukan, mungkin kita sering menganggap remeh. Yang pertama, kita terus berdoa, usaha, ikhtiar terus-menerus, jangan lupa untuk meminta doa restu kepada kedua orang tua, dan diakhiri dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya Ustadz ya. Oke. Izin Ustadz, terakhir kita akan lakukan foto bersama, ya. Boleh teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya kembali. Ya. Diperlihatkan wajahnya. Kita ambil foto terlebih dahulu. Oke. Ya. Sudah hitung ya. 1, 2, 3 di slide pertama. Oke, baik. Tahan sebentar. Di slide kedua. Saya gak kuat, Mbak. Kameranya itu nge-lag. Iya, tidak apa-apa. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman dan Ustadz Abu Jundi ya telah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Aba cukupkan ya. Terus anak-anak masih ada kegiatan untuk membuat resume kegiatan hari ini ya. Nanti linknya akan disampaikan oleh Aba Walasnya di grup masing-masing. Oke. Boleh Aba Jundi kalau misalnya ada yang ingin keperluan lain dicukupkan.